Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma arzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar. Bapak Ibu jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan pembahasan tafsir kita surat Al-Baqarah, dan pada kesempatan kali ini kita masuk di ayat tentang peperangan, ayat 190 nanti sampai 194. Seperti biasanya kita baca terlebih dahulu ayatnya, baru kita terjemahkan dan kita bacakan tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. إن الله لا يحب المعتدين. إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم من حيث أخرجوكم. والفتنة أشد من القتل. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. فإن قاتلوكم فاقتلوهم. فإن قاتلوكم فاقتلوهم. كذلك جزاء الكافرين. كذلك جزاء الكافرين.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatilu, dan perangilah, fi sabilillah, di jalan Allah. Siapa yang diperangi? Alladzina yuqatilunakum, yaitu orang-orang yang memerangi kamu. Wala ta'tadu, dan janganlah berlebih-lebihan, jangan melampaui batas. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbu, tidak menyukai, al-mu'tadin, orang-orang yang melampaui batas. Jadi ayat ini jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian para ulama ahli tafsir menyebutkan bahwa inilah ayat pertama di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperbolehkan memerangi orang-orang yang memusuhi beliau. Ayat ini adalah ayat pertama di mana Rasulullah diperbolehkan untuk melakukan perang kepada orang-orang yang memusuhi dakwah beliau, memusuhi agama Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya Rasulullah tidak diperintahkan untuk berperang. Makanya walaupun Islam di Mekah pada saat itu dihalang-halangi oleh orang-orang kafir Quraisy, tetapi kemudian tidak ada perintah untuk berperang melawan mereka. Nah, maka kemudian ketika Rasulullah SAW sudah hijrah ke Madinah, maka ayat ini turun. Ketika itu kekuatan umat Islam sudah mulai banyak, ya, orang-orang yang masuk Islam semakin bertambah jumlahnya, memiliki kekuatan tersendiri. Karena pada saat itu di Makkah mereka betul-betul tertindas. Tetapi hadirin yang dirahmati Allah, tetap saja umat Islam tidak boleh mendahului untuk berperang sebelum mereka yang mengadakan peperangan. Dan perang itu adalah tujuannya adalah fi sabilillah, yaitu berjuang di jalan Allah. Jadi kalau dalam Islam yang rahmati Allah, supaya berperang itu kemudian mendapatkan pahala, maka tujuannya adalah fi sabilillah. Walaupun nanti ketika sudah berperang, kemudian kita akan mendapatkan yang namanya harta rampasan perang. Kalau dilakukan dengan peperangan namanya ghanimah. Kalau tidak dilakukan dengan peperangan, misalnya mau berperang ternyata musuhnya menyerah misalnya, nah, maka namanya itu harta faid namanya. Jadi kalau dilakukan dengan peperangan namanya ghanimah, tapi kalau tidak dilakukan peperangan, musuhnya menyerah atau kabur lebih dulu, maka itu namanya harta faid. Tapi tujuannya bukan untuk mendapatkan ghanimah. Kalau perangnya karena mendapatkan ghanimah, rugi dia. Maka luka-luka yang dia dapatkan itu tidak menyebabkan dia mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, justru ya dia akan rugi. Ya. Sebagaimana telah kita maklumi bersama bahwa ketika perang Uhud itu, kenapa kok umat Islam tiba-tiba mengalami kekalahan? Padahal awalnya umat Islam itu sudah mengalami kemenangan. Pasukan yang dipimpin oleh Abu Sufyan, yang dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal, itu sudah kocar-kacir sudah. Tinggal pasukan kecil yang dipimpin oleh Khalid bin Walid yang menunggu. Ketika kaum kafir Quraisy ini kemudian kocar-kacir, begitu banyak ghanimah yang ada, ya, sehingga kemudian sahabat yang diletakkan di Jabal Roma, ada bukit kecil yang hormati Allah. Kalau sekarang itu orang-orang umroh itu dibawalah ziarah kota Madinah, biasanya keliling-keliling itu, ya, mampirlah kita ke Jabal Uhud. Cuma yang dinaikin orang-orang itu bukan Jabal Uhudnya, karena Jabal Uhud itu tinggi
waktu pemanah ini melihat di bawah kok banyak harta ghanimah dan orang-orang yang di bawah lagi mengutin harta ghanimah itu, terkecohlah mereka. Sehingga kemudian turun, padahal sudah diingatkan sama Rasulullah, jangan pernah meninggalkan pos kalian apapun yang terjadi di bawah. Tapi ternyata ya manusiawi. Kemudian mereka melihat harta ghanimah, mereka turun, dan kesempatan ini dilihat oleh Khalid bin Walid. Sehingga kemudian Khalid bin Walid memutar pasukannya ya untuk menyerang kaum muslimin dari arah belakang. Begitu umat Islam diserang dari arah belakang, mengetahui hal itu, Abu Sufyan dan Ikrimah bin Abu Jahal balik lagi menyerang dari arah depan. Sehingga umat Islam pada saat itu betul-betul terkepung. Dari belakang diserang oleh Khalid bin Walid, dari depan diserang oleh pasukannya Abu Sufyan. Sampai kemudian Rasulullah SAW ya diselamatkan, dicoba untuk diselamatkan dengan para sahabat, karena pada saat itu Rasul juga mengalami luka yang sangat serius. Nah, jadi kalau perang itu kemudian terkecoh dengan tujuan ghanimah, justru oleh Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan kemenangan. Tapi kalau fi sabilillah, maka akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang harus diperangi di jalan Allah ini? Yaitu alladzina yuqatilunakum, orang-orang yang memerangi kalian. Wala ta'tadu, tapi pesan Allah jangan berlebih-lebihan. Perang, tapi jangan berlebih-lebihan. Karena kalau sudah perang itu isinya kan emosi, ya. Kalau emosi itu kan ya macam-macam lah, namanya orang emosi. Apalagi dulu perangnya pakai pedang, pakai tombak, ya kan. Itu kalau saking emosinya itu bisa dicincang orangnya, ya. Saking emosinya, namanya saking emosi. Dan itu kan terjadi di perang Uhud, ya. Ketika orang-orang kafir memperoleh kemenangan, apa yang mereka lakukan terhadap orang-orang muslim yang syahid? Ya, orang sudah mati, sudah syahid itu, sudah gak berdaya, ya. Itu dicincang dulunya. Ada yang dipotong-potong, ya, saking mangkelnya itu. Oh, ini dulu yang membunuh bapak saya. Oh, ini dulu yang membunuh kakek saya pada perang Badar. Makanya perang Uhud itu adalah perang pembalasan sebenarnya. Ya, sampai diceritakan Hamzah, ya, paman Rasulullah SAW itu sampai dibelah dadanya dan diambil jantungnya. Ketika mengambilnya itu digigit dengan gigi, Pak, untuk diambil jantungnya. Saking. Nah, umat Islam tidak boleh kayak gitu. Wala ta'tadu, jangan berlebih-lebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat berlebih-lebihan. Wa qatilu ayyuhal mu'minun, dan berperanglah wahai orang-orang beriman, linusrati dinillah, untuk menolong agama Allah. Nah, jadi kita boleh berperang, hadirin yang merahmati Allah, itu untuk menolong agama Allah, supaya agama Allah tetap tegak. Jadi kalau ada orang memusuhi, ya, Islam, berupaya untuk memadamkan agama Islam, apakah itu dengan tindakan nyata fisik, ataukah tindakan verbal, ucapan, ataukah dengan hal-hal yang lain, misalnya melewati medsos dan seterusnya, maka kita diperintahkan untuk berjuang di situ. Ya, berjuang. Dia berjuangnya bagaimana? Ya, sesuai dengan medannya. Untuk apa? Untuk menolong agama Allah. Alladzina yuqatilunakum, yaitu orang-orang yang memerangi kalian. Berperanglah wahai orang-orang, wahai kaum mukminin, untuk menolong agama Allah kepada orang-orang yang memerangi kalian. Wala tartakibul manahi minal musrati, dan janganlah kalian melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Di antaranya adalah mencincang, tidak boleh dalam Islam. Ya, wal ghulul, dan melakukan kecurangan. Nah, curang itu nggak boleh. Wa qatli man la yahilu qatlahu, dan tidak boleh juga membunuh orang yang tidak dihalalkan untuk dibunuh. Artinya memang mereka ini bukan orang yang berperang. Nah, jadi kalau di dalam Islam itu, ya rahmati Allah, kalau berperang itu musuhnya siapa? Ya tentara itu musuhnya. Yang berperang itulah dia musuhnya.
Adapun sipil, orang yang tidak ikut berperang, maka itu bukan musuh, itu tidak boleh dibunuh, tidak boleh diperangi. Itu dalam kaidah perang model Islam. Maka kalau kita lihat perang hari ini kan kelihatan itu di Palestina ini. Palestina jelas sasarannya adalah tentara, ya kan? Pasukan Hamas itu menyerangnya adalah tentara Israel, ya. Tanknya dihancurkan, ya kan? Tentaranya ditembak, jelas. Tapi kalau Israel coba yang diserang siapa dia? Sipil semuanya, anak-anak, ya, perempuan, perawat. Padahal kalau menurut hukum internasional ada beberapa orang yang memang tidak boleh diserang, kan? Jurnalis nggak boleh, kemudian petugas kesehatan itu nggak boleh, apalagi rumah sakitnya. Hatta kalau ada tentara, misalnya tentara ini terluka dibawa ke rumah sakit, itu nggak boleh rumah sakitnya dibom, ya, nggak boleh. Karena di rumah sakit itu tidak hanya tentara saja, karena yang di situ pasti ada petugas administrasi yang tidak ikut berperang, ada perawat, ada dokter, ada pengunjung yang juga tidak ikut berperang. Nah itu kalau dalam Islam seperti itu dijaga betul. Nah tapi kalau orang kafir ya gitu, memang mereka kal an'am bal hum adall, kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih hina daripada binatang. Makanya perangnya juga melawan nafsu saja. Tapi kalau Islam berperang itu fi sabilillah. Maka tidak boleh membunuh orang-orang yang tidak halal untuk dibunuh. Siapa? Minan nisa. Di antaranya adalah para perempuan. Maksudnya para perempuan yang tidak ikut berperang. Kalau ada tentara perempuan ya boleh, dia ikut perang, tentara, ya. Wasibyan, anak-anak nggak boleh. Makanya anak-anak itu tidak boleh dilibatkan urusan perang, ya. Nggak boleh dengan misalnya ternyata terjadi peperangan, kayak dulu di zaman Belanda, itu ngajak anak-anak yang belum balik itu nggak boleh, Pak, kalau dalam Islam, ya. Tidak boleh diajak untuk berperang kecuali kalau dia sudah balik. Kalau sudah balik boleh dia. Wasyuyuh, dan orang tua renta. Tua renta juga tidak diperbolehkan. Waman fi hukmihim, dan siapapun yang dihukumi sama dengan mereka, ya kayak tadi, ya. Tenaga kesehatan, kemudian apalagi misalnya yang lain-lain, ya. Pokoknya yang bisa dihukumi sama lah dengan mereka, ini tidak boleh dibunuh juga. Jadi kalau Islam berperang itu masya Allah berperadaban gitu, ya, berperadaban. Innallaha la yuhibbul ladzina yujawizuna hududahum fayastahiluna ma harrama Allah wa Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang menggampangkan hukum Allah. Ya. Apa yang sudah ditetapkan oleh Allah tidak boleh, itu Allah nggak suka kalau kemudian dilanggar. Maka mereka akan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau sudah memboleh-bolehkan kayak gitu, gak apa-apa, itu nanti ujung-ujungnya adalah menghalalkan apa yang sudah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Makanya kalau Islam itu aturan berperangnya itu berperadaban, ya, manusiawi. Tembak mati ya sudah. Gak mungkin lah tembak mati terus digodong sampai hancur tubuhnya, enggak akan. Ya, tentara tembak der mati sudah selesai. Ya cuma gitu saja. Tapi kalau kemudian mencincang tidak diperbolehkan. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, waqtuluhum, dan bunuhlah mereka haitsu saqiftumuhum, dimanapun kalian menjumpai mereka. Nah ini biasanya ayat ini dipotong, ya, dipakai pun dari musuh-musuh Islam, orang-orang yang nggak suka dengan Islam itu untuk
mencela Islam. Dikatakan bahwa Islam itu ajarannya memang radikal. Mana buktinya ini ayatnya? Disuruh membunuh mereka dimanapun saja kamu temui mereka. Padahal ini konteksnya tadi lagi apa ini? Lagi apa ini tadi? Lagi perang. Yang namanya perang itu ya ketemu musuh dimanapun saja ya bunuh. Wong namanya perang. Ketemu di sini ya di sini, ketemu di pojokan situ ya di pojokan situ. Ya namanya perang. Bunuhlah mereka. Tapi ini ayat ini biasanya dihilangkan ayat pertamanya. Langsung saja waqtuluhum haitsu taqiftuhum, bunuhlah mereka orang-orang kafir itu dimanapun kamu menjumpai mereka. Oh, berarti Islam ini ajarannya radikal ini. Masuk ketemu kafir jalan-jalan kemudian dibunuh begitu saja. Nah, ini kan bahaya ini ya. Ini namanya memelintirkan ayat ini. Padahal konteksnya ini adalah dalam sebuah peperangan. Lah kalau tidak berperang ya udah. Wong tadi aja sudah disebutkan. Perang saja dalam Islam itu wala ta'tadu, jangan berlebih-lebihan. Perang saja itu loh diingatkan wala ta'tadu, apalagi dalam kondisi tidak berperang. Ya malah bisa hidup damai. Nah, ini konteksnya adalah kita sedang berperang. Waqtuluhum haitsu taqiftuhum, dan bunuhlah mereka dimanapun kamu menjumpai mereka. Sebagian ulama berpendapat ayat ini turun ketika Fathu Mekah. Ya, ketika Fathu Mekah, ketika Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah. Para sahabat pada saat itu, ini kan pada waktu perjalanan pada saat itu Rasulullah pengen umroh. Kemudian dihalangi oleh orang-orang kafir Quraisy, dilarang pada saat itu tidak boleh ke Mekah terlebih dahulu. Sehingga mereka kemudian melakukan baiat, melakukan perjanjian di Hudaybiyah. Ya, bangunan Hudaybiyah sekarang itu masih ada, bangunan aslinya ya, batu yang dipoles dengan tanah saja, jadi nggak pakai semen. Itu masih ada walaupun sudah hancur, atapnya hancur, kemudian ada kanan kiri yang hancur. Intinya adalah tahun ini Rasulullah dan para sahabatnya nggak boleh melaksanakan ibadah haji atau umroh terlebih dahulu. Ditunda sampai tahun berikutnya dan berikutnya, dan tidak ada peperangan dalam setahun itu tidak ada peperangan. Kemudian kalau ada umat Islam, nah itu ya perjanjian Hudaybiyah itu di salah satunya adalah Rasulullah tidak boleh umroh atau haji pada tahun itu, tapi diperbolehkan tahun depan. Nah, tahun depannya Rasulullah dan para sahabat melaksanakan hal itu. Cuma pada saat itu Rasulullah khawatir jangan-jangan orang kafir Quraisy ini akan menyelisihi perjanjian, karena sudah kebiasaan orang kafir itu yang menyelisihi perjanjian. Jangan-jangan ketika kami umroh gak lagi bawa senjata kemudian diserang. Makanya Rasulullah kemudian memerintahkan kepada pasukannya Khalid, pada saat itu Khalid bin Walid sudah masuk Islam ya. Khalid bin Walid sudah masuk Islam, pasukannya sedikit, hanya sekitar 70 atau 73 itu. Disuruh membawa senjata. Nanti kalau mereka perang ya perangi saja. Yang lainnya pure sudah tak bawa senjata, cuma pakai ihram saja. Setelah mereka mengambil miqat ya, kemudian mereka bergerak dengan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Diatur oleh Rasulullah ya, supaya memasuki seluruh pintu kota Mekah. Jadi tidak masuk dari satu pintu saja, tapi memasuki dari pintu Mekah. Sehingga orang Mekah pada saat itu memang betul-betul keder ya, sekitar 10.000 pasukan umat Islam pada saat itu ya, melakukan penaklukan kota Mekah tanpa membawa senjata. Hanya pasukan Khalid yang sekecil itu saja yang diperbolehkan membawa senjata, jogo-jogo ya. Jangan nanti kalau misalnya mereka mengadakan perang ya wis, yang perang itu ya 73 ini saja sudah. Makanya kemudian turun ayat ini, waqtuluhum haitsu taqiftuhum. Pada saat itu mereka yang merahmati Allah enggan berperang. Kenapa? Karena mereka kalau berperang itu tentunya mereka ada di tanah haram, dan tanah haram itu dilarang untuk berperang. Dan mereka juga di bulan haram, di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka tidak mau berperang sebenarnya.
maka turunlah ayat ini. Diperbolehkan pada saat itu. Waqtuluhum haitsu taqiftumuhum, dan bunuhlah mereka dimanapun kalian bertemu. Wa akhrijuhum, dan usirlah mereka min haitsu akhrajukum, dari mana mereka mengusir kalian, yaitu kota Mekah. Usir mereka. Ya, orang kafir nggak boleh tinggal di Mekah sampai saat ini, Pak. Sampai saat ini, ya, orang-orang di luar agama Islam itu sebenarnya tidak boleh memasuki dua tanah suci ini, ya, Mekah dan Madinah. Nah, ini ayatnya. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum, dan usirlah mereka dari mana mereka mengusir kalian, yaitu Mekah. Wal fitnatu, dan fitnah asyaddu minal qatl, lebih berbahaya dari kalian melakukan pembunuhan itu. Wala tuqatiluhum, dan janganlah kalian memerangi mereka indal Masjidil Haram, di sisi Masjidil Haram. Ya, jadi tidak boleh memang berperang di daerah Masjidil Haram, nggak boleh. Di tanah haram tidak boleh. Hatta yuqatilukum fih, sampai mereka lah yang memerangi kalian di dalamnya. Lah kalau mereka memerangi kalian di Masjidil Haram, maka faqtuluhum haitsu taqiftumuhum, bunuhlah mereka dimanapun kalian menjumpai, walaupun di Masjidil Haram, bunuh saja mereka kalau mereka memang memerangi kalian. Karena pada saat itu mereka enggan, Pak. Ya, maksud tanah suci kok dipakai perang gitu loh. Ada perasaan enggan dalam diri mereka. Tapi kata Allah, kalau mereka memerangi kamu, ya perangilah. Ya. Nah itu ternyata nanti kemudian pasukannya Khalid betul, Pak, dihadang. Ya, dihadang, tetapi kemudian bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat. Fa in qatalukum, maka jika mereka memerangi kalian, faqtuluhum, maka bunuhlah mereka. Kadzalika jazaa'ul kafirin, yang demikian itu merupakan balasan bagi orang-orang yang kafir. Wa qul ladzina yuqatilunakum minal musyrikina haitsu wajadtumuhum, dan bunuhlah mereka, yaitu orang-orang yang memerangi kalian dari golongan orang-orang musyrik, dimanapun kalian menjumpai mereka. Wa akhrijuhum minal makanil ladzi akhrajukum minhu wa huwa Makkah, dan usirlah mereka dari tempat di mana kamu dulu diusir oleh mereka, yaitu Mekah. Nah, maka sejak saat itulah kemudian orang-orang yang di luar agama Islam itu, jamaah Allah, dilarang mendekati tanah haram sampai sekarang ini. Ya, sampai sekarang ini tidak diperbolehkan. Harusnya ya. Nah, kalau nanti pemerintahnya membolehkan, ya itu wallahu alam. Tapi kalau aturannya itu tidak boleh. Tidak diperbolehkan orang-orang ya non muslim, wahyu muslim itu masuk daerah Mekah maupun Madinah. Itu dilarang itu. Walaupun misalnya dia itu utusan negara, misalnya ya, presiden misalnya, presiden Amerika misalnya, pingin melihat Ka'bah, dia tetap nggak boleh, ya, karena dia kafir, nggak boleh. Ronaldo misalnya, kan sekarang itu Arab Saudi lagi beli Ronaldo kan, sampai kemarin itu saya lucu ya, ada satu travel umroh itu menawarkan paketnya itu lucu ya, karena visa umroh sekarang itu kan 90 hari. Jadi eman, cuma paket 9 hari, 12 hari itu eman. Karena jatahnya 90 hari. Akhirnya buat paket umroh plus nonton sepak bola. Aduh. Kita itu ada paketnya orang Jakarta itu. Saya baca itu ada brosurnya. Paket umroh ya 20 hari. Paket umroh 20 hari plus nonton sepak bola. Jadi dapat tiket itu. Masya Allah ya. Jadi hadirin jamaah rahmati Allah, walaupun orang itu undangan, tamu undangan sekalipun, kalau dia orang kafir maka tidak boleh mendekati Mekah dan Madinah. Wal fitnatu,
fitnah. Yang dimaksud fitnah di sini adalah wahiya al-kufru wasyirku wasuddu 'anil Islam. Yang dimaksud fitnah di sini adalah kekafiran dan kesyirikan dan pengusiran orang Islam atau penolakan terhadap orang Islam, terhadap keislaman, itu lebih berbahaya daripada kalian melakukan pembunuhan kepada mereka. Maksudnya kalau mereka itu nggak dibunuh, nggak diusir, itu lebih berbahaya, ya. Karena kan bisa jadi, ya rahmati Allah, yang mereka perangi itu bisa jadi saudaranya sendiri kan, yang masih belum beriman. Ya, orang-orang muhajirin misalnya, orang-orang Mekah yang pindah ke Madinah, begitu Fathu Mekah, mereka kan balik lagi ke Mekah. Pastilah ketemu dengan saudara-saudaranya. Bisa jadi satu nasab, bisa jadi satu kabilah, ketemu lagi yang belum masuk Islam. Bisa jadi ada perasaan seakan, ya, akhirnya tidak mau membunuh mereka. Tapi diingatkan oleh Allah, kekufuran dan kesyirikan mereka, pembantaian mereka terhadap umat Islam itu lebih berbahaya daripada kamu membunuh mereka. Bunuh mereka itu, ya paling nyesal, getun itu cuma sehari, 2 hari atau 3 hari, seminggu lah misalnya. Setelah itu akan hilang, ya. Sama dengan orang yang ditinggal mati saudaranya atau orang yang terkasih. Mungkin sedihnya itu 1 hari, 2 hari, setahun lah mungkin ya. Setelah itu ya sudah. Kalau saya lihat itu acara hall itu sekarang itu kayak pesta sekarang, ya. Hari pertama mungkin masih sedih-sedih lah orang itu, ya, di rumahnya masih nangis-nangis. Hari kedua ada selamatan, masih sedih-sedih lah. Tapi kalau sudah haul 1 tahun saya ngomong grand beni, saya ngomong ya sudah nggak ada perasaan sedih, itu sudah bahagia, itu sudah, ya. Jadi perasaan berat di antara sahabat pada saat itu ya dipahami gitu. Berat karena dia akan membunuh saudaranya sendiri, satu kabilah yang mungkin dulu bermain bersama waktu kecil, tiba-tiba dia masih musyrik, ya, tidak mau masuk Islam. Tapi kan sebelum Rasulullah masuk ke kota Mekah, itu kan sudah buat pengumuman Rasulullah. Man dakhala buyutahum aminan, barang siapa yang masuk ke dalam rumahnya selamatlah dia. Wa man dakhala Masjidil Haram aminan, barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram aman dia. Wa man dakhala Abu Sufyan, barang siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan aman dia. Jadi sudah diberikan pengumuman itu. Kalau kamu berperang, keluar rumah kemudian berperang, ya sudah. Maka waqtuluhum haitsu wajadtumuhum, bunuhlah mereka dimanapun saja kamu jumpai mereka. Sekali lagi ya rahmati Allah, ayat ini khusus untuk kondisi perang, ya. Bukan kondisi pada umumnya sekarang. Lagi dipakai untuk kondisi sekarang, ya, salah berarti kita, ya kan? Orang kalungan sampai harus dibunuh gitu, ya. Nggak kayak gitu. Dan tidak ada orang Islam yang kayak gitu, Pak. Ya, dimanapun sudah cari saja di mana. Nggak ada orang Islam kayak gitu. Walaupun orang-orang orientalis, orang-orang yang nggak suka dengan Islam, orang-orang liberal yang memang sudah dibayar oleh orang-orang kafir, ya, selalu memojokkan Islam itu ajarannya radikal. Coba aja dengan kalau lihat, mohon maaf ya, kalau orang yang dituduh teroris mati, itu selalu ditemukan apa? Al-Quran. Itu bukan untuk melegitimasi, seolah-olah memang Al-Quran mengajarkan kekerasan kan gitu. Nah nanti yang dibuka selalu ayat ini sudah dihafal itu, Al-Baqarah ayat 191. Oh ini apa? Perintahnya yang disuruh membunuh orang-orang kafir dimanapun mereka dijumpai. Padahal ya nggak ada di dunia ini, nggak ada. Mulai dari zaman dulu sampai zaman sekarang nggak mungkin, nggak ada. Yang kasus di mana orang Islam tiba-tiba ada orang kafir lewat terus dibunuh jurusin, nggak ada, ya. Kecuali dalam kondisi perang. Karena umat Islam sudah paham ini Al-Qur'annya sendiri kok. Apalagi umat Islam sudah paham ada kafir zimmi, ada kafir harbi, itu sudah paham sudah. Ada kafir yang bisa hidup damai dengan orang Islam, ada kafir yang memang memusuhi Islam, ya ada. Yang musuh Islam itu aja yang diperangi kan gitu. Ya, sehingga
tuduhan-tuduhan mengenai Islam itu radikal, teroris dan seterusnya itu tidak benar sebenarnya. Wala tabda'uhum bil qitali 'indal Masjidil Haram, dan janganlah kalian mendahului mereka dalam berperang di sekitar Masjidil Haram. Kenapa? Ta'ziman, karena kemuliaan Masjidil Haram, dihormatihi, untuk menghormatinya. Jadi memang tidak boleh, Pak. Makanya kalau kita itu sedang melaksanakan ihram, itu kan tidak boleh berburu, itu tidak boleh. Misalnya nih, tiba-tiba di Masjidil Haram ono tikus misalnya, nggak boleh kita itu, ya. Kemudian diburu bareng-bareng, ya. Biarkan nanti ada askar yang akan nangkap gitu, ya. Jadi memang seperti itu. Atau misalnya ono kijang terus diuber-uber, ya nggak boleh juga. Apalagi ngambil burung, Pak. Kan ada itu banyak di sekitar Masjidil Haram atau Masjid Nabawi itu burung dara ini. Burung merpati itu banyak sekali. Itu nggak boleh diambil itu, Pak. Kalau kita ngambil satu terus digomolin, ya misalnya, itu dendanya itu 200 real. 200 real itu sekitar 8 juta. Itu untuk satu burung. Dan penjara 6 bulan. Penjara 6 bulan, didenda 10 juta. Karena nggak boleh. Jadi tidak boleh mendahului, memang tidak boleh, Pak, berperang, berburu dan seterusnya di sekitaran Masjidil Haram atau di tanah haram. Untuk kemuliaan Masjidil Haram itu, hatta yang dahulu bil qitali fi, sampai mereka lah yang memulai memerangi kalian di sana. Kalau mereka memerangi di Masjidil Haram, ya sudah, nggak apa-apa, mereka memang yang memulai. Ya, itu tidak berdosa, ya, tidak berdosa. Makanya ayatnya diawali dengan waqtuluhum haitsu wajadtumuhum. Perangi mereka dimanapun mereka kamu jumpai, walaupun di Masjidil Haram kalau mereka memerangi kamu, ya nggak apa-apa, dibunuh di situ. Ya, misalnya ada orang buat makar, kan bisa saja kan banyak penyusup, penyelundup, itu kan bisa saja mereka itu pintar, ya kan. Nah, misalnya ada orang penyusup, orang yang suka dengan Islam, menyusup dengan memalsukan paspor dan lain sebagainya. Intinya bisa lolos lah, misalnya di imigrasi misalnya bisa lolos, terus bikin makar, tiba-tiba bawa senjata, ya, kemudian mau membunuh. Kayak orang-orang Syiah dulu kan gitu, ya, pernah buat makar itu, bawa bom itu, kan, ya, bawa bom itu. Nah, sekarang itu ketat sekali makanya pemeriksaan di imigrasi. Nah, kalau seperti itu maka boleh itu diperangi di situ, ya boleh, walaupun itu adalah tanah haram, ya. Tapi kita tidak boleh mendahului untuk menyerang mereka. Fa in qataluukum fil Masjidil Haram faqtuluhum fi, jika mereka memerangi kamu di Masjidil Haram, maka perangilah mereka di dalamnya. Ya boleh kalau seperti itu. Mithlu dzalikal jazaa'ur radi' yakunu jazaa'ul kafirin. Ya demikian memang balasan bagi orang-orang yang menolak Islam, balasan bagi orang-orang yang memerangi Islam. Ya, demikianlah balasan bagi orang-orang yang kafir. Tapi kemudian fa in tahau, jika mereka berhenti, fa innallaha ghafurur rahim, maka sungguh Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Fa in tariku ma hum fihi minal kufri wa qatalakum 'indal Masjidil Haram, kalau mereka sudah berhenti meninggalkan kalian, ya, meninggalkan kalian, kemudian mereka tidak lagi menjadi orang yang kafir, mereka tidak memerangi kalian lagi di Masjidil Haram, wa dakhalu fil iman, kemudian mereka masuk menjadi orang beriman, fa innallaha ghafurun li'ibadihi, maka sungguh Allah Maha Pengampun kepada hambanya, rahimun bihim, Maha Penyayang kepada mereka. Jadi walaupun mereka dulu itu berbuat keji sekali terhadap umat Islam, suka mencambuk, suka menganiaya umat Islam, mengusir umat Islam, mengusir Rasulullah dari Mekah sekalipun, tapi begitu Fathu Mekah mereka kemudian menyatakan beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak boleh dibunuh. Nah, jadi memang betul-betul, Pak. Jadi menunjukkan di sini Islam itu hanya
memerangi mereka yang memerangi umat Islam saja. Adapun mereka sudah tidak memerangi, sudah berhenti, ya sudah selesai. Tidak akan diganggu lagi. Maka dulu pasukan Khalid bin Walid ketika mengalahkan pasukan Romawi, atau pasukan Salahuddin Al-Ayyubi ketika mengalahkan pasukan Romawi, ketika mereka sudah kalah, terus mereka kan disuruh balik ke negaranya, itu yang dikawal, jangan dibunuh mereka itu. Saat tentara-tentaranya juga itu dikawal oleh pasukan Salahuddin Al-Ayyubi, dipastikan bahkan dijamin oleh Salahuddin Al-Ayyubi, kalian akan aman sampai kalian kembali ke negeri kalian untuk meninggalkan Baitul Maqdis. Itu sampai dijaga ketat itu. Ya nggak diapa-apakan, karena mereka sudah tidak berperang lagi. Jadi tentara yang sudah tidak berperang lagi pun juga tidak harus diperangi gitu. Ini indahnya Islam itu seperti itu. Nah, jadi kalau kemudian ada yang menuduh Islam itu teroris, radikal, sebenarnya nggak ada di dalam kaidah Islam ya terkait dengan radikal atau kekerasan, apalagi membunuh orang lain ya, orang kafir misalnya tanpa sebab, itu nggak boleh, tidak diperbolehkan yang demikian. Baik, hadirin yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kita pelajari. Sama ini saja. Belum. Jadi sekali lagi bahwa di dalam Islam itu boleh berperang, itu boleh, tapi satu tujuannya adalah untuk fisabilillah, ya, untuk di jalan Allah, menegakkan kalimat Allah, ya, menegakkan agama Allah. Perang itu tidak harus dengan qital, tidak harus dengan senjata, tapi perang pemikiran juga bisa. Nah, sekarang ini kan lagi marak perang julid fisabilillah. Sekarang ini marak ini julid fisabilillah, atau bahasa kita itu sebenarnya nyinyir fisabilillah. Siapa yang dinyinyirin? Tentara Israel. Melalui akun-akun medsosnya itu diserang itu. Dan yang paling nyinyir itu adalah orang Indonesia. Ternyata memang orang Indonesia itu luar biasa, Pak. Untuk urusan nyinyir gitu ya. Itu sampai stres itu, ya, orang-orang orang Israel. Dan perang seperti itu boleh. Ya, boleh. Dulu Rasulullah SAW juga pernah memerintahkan satu orang sahabat yang ahli di dalam membuat syair untuk meruntuhkan mental orang-orang kafir sebelum perang. Atau dalam istilah sekarang ini apa? Siwar ya? Ya, siwar. Perang psikologi ya. Jadi mentalnya diturunkan dulu gitu. Mentalnya dihancurkan dulu. Nah, itu boleh sedemikian itu. Nah, itu bagian daripada perang. Makanya perang itu tidak harus dengan senjata ya. Lihat medannya. Kalau medan kita di Indonesia ini, nggak mungkin kita akan berperang. Kalau misalnya ada pembukaan ya, siapa yang siap berjihad di Palestina ya. Kira-kira kita mau daftar atau tidak? Tambah ribu ini kalau olahraga gak pernah, latihan perang gak pernah ya. Bahasa Arab gak ngerti, terus dikirim rono terus lapor. Sedangkan medannya gurun pasir ya kan, gampang lelah itu gurun pasir itu. Ya, terus mewah berjalan, wah semangat gitu. Ya di sini semangat pasti ya. Begitu di tengah lautan kena ombak ambing mulai ya. Olahraga gak pernah diajak lari 1 kilo ya, paling ngos-ngosan gitu kan. Apalagi medannya ya bukit-bukit gurun pasir yang batu-batu gitu ya. Berat tuh medannya. Apalagi bahasa Arab gak ngerti. Kok disuruh tiarap malah tambah ngadeg gitu. Tambah kritik tentara Palestina malah. Ya sudah, kita gak mungkin lah perang kayak gitu ya. Karena memang bukan medan kita lagi ya. Bukan medan kita, itu setor nyawa itu kalau sampai ke sana ya. Pelatihan perang juga gak ngerti, nyekel bedil juga tahu ya. Apalagi nembak sampai titis, wah tambah gak tahu belas itu. Terungu bom itu loh kita gak pernah tahu, gak pernah ya kan. Baik terungu apa namanya ini?
mercon itu harus ditutupi telinganya, apalagi bom. Lah bom suaranya kan 100 kali lipat daripada suaranya mercon itu kan. Begitu berhubung bom sebelum wayu tipis ya. Ya karena memang kita tidak di lingkungan itu. Ya. Kalau mungkin nenek-nenek moyang kita dulu Pak yang biasa perang dengan Belanda, insya Allah siap itu. Karena mereka sudah terbiasa dengan lingkungan itu. Ya. Tapi apakah kita masih bisa membantu saudara kita? Ya masih bisa. Yang nggak bisa ya pakai doa. Ya. Kita doakan mereka. Yang masih bisa pakai medsos ya digunakanlah medsosnya itu untuk membela Palestina. Ya. Paling tidak mengunggah, ya, mendoakan dan seterusnya. Yang bisa nyinyir ya tadi itu Pak. Ya, jihadnya dengan nyinyir itu. Sing pinter bahasa Inggris itu. Nah nyinyir pakai bahasa Indonesia mereka percuma kan artinya. Nyinyirnya ya pakai bahasa Inggris ya. Yang pinter bahasa Inggris itu nyinyir. Dan ternyata memang itu efeknya sangat luar biasa. Banyak di antara mereka yang kemudian stres, terganggu mentalnya gara-gara ada nih saya mau Indonesia tulis top pokoknya perkara nyinyir itu pakai top ya. Baik hadirin yang hormat Allah, ini yang bisa kita pelajari dari ayat 190 sampai 192. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan ya di ayat 193 dan selanjutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.